Lu pernah gak sih lagi hancur-hancurnya terus lu scrolling TikTok nih, niatnya cuma buat hiburan bentar doang, tapi yang muncul malah video sedih. Capek ya pura-pura kuat, kadang menghilang lebih baik bro. Kadang orang yang sering banget ketawa biasanya itu yang paling tersakitin. Nggak semua orang ditakdirkan bahagia. Beuh. Awalnya tuh emang cuma nonton doang, terus lu tiba-tiba diem, terus lu ulang-ulang lagi, terus lu mikir anjir ini gua banget cok. Dan dari situ tanpa lu sadar, lu bukan lagi nonton konten, lu lagi ditarik makin dalam, pelan-pelan, satu video, dua video, nggak sadar 10 video selama 2 jam. Kamar lu gelap, kepala lu penuh, dada lu sesak, dan tiba-tiba hidup lu terasa kayak nggak ada jalan keluar. Yang padahal masalah lu mungkin awalnya cuma satu, tapi karena lu kasih makan otak lu dengan konten yang gelap terus, itu masalahnya. Masa lalu jadi kelihatan kayak akhir dunia. Dengerin gue baik-baik, gue nggak akan bilang orang yang kepikiran buat nyerah itu lemah, enggak kok. Karena orang yang sampai ada di titik itu biasanya bukan kurang iman, bukan kurang bersyukur, bukan kurang motivasi juga kok. Mereka biasanya udah terlalu lama nahan sakit sendirian. Dan yang harus lu tahu, lu kuat banget. Gue salut sama lu, nggak semua orang bisa ada di titik itu. Tapi yang mau gue tampar hari ini adalah jangan jadikan konten sedih itu sebagai tempat tinggal lu. Karena beda besar antara merasa dipahami dan merasa diajak buat tenggelam. Bayangin gini, ada satu orang, sebut aja namanya itu Raka. Nah, Raka ini bukan orang yang kelihatan bermasalah. Di luar dia ketawa, di tongkrongan dia juga masih bisa bercanda, di story Instagram juga dia masih bisa upload makanan, kopi, jalan-jalan, lagu. Tapi pas malam begitu kamarnya ditutup, lampu mati, semua orang seakan-akan hilang. Baru kelihatan aslinya. Dia capek mikirin duit, capek dikejar ekspektasi keluarga, capek ngerasa gagal, capek dibanding-bandingin, capek pura-pura santai yang padahal isi kepalanya itu udah berantakan banget. Terus dia buka TikTok, niatnya cuma scrolling bentar sebelum tidur. Video pertama muncul, lu capek karena selama ini lu terlalu baik. Orang yang paling tulus biasanya paling sering disakitin. Enggak semua orang harus bertahan. Nah, di sini mulai bahaya. Ini bahaya karena kalimat kayak gitu kalau didengar orang yang lagi stabil, ya mungkin cuma lewat doang. Tapi kalau didengar sama orang yang lagi hancur, itu bisa nempel. Itu bisa jadi bisikan, itu bisa jadi pembenaran buat pikiran-pikiran gelap yang dari tadi udah muter-muter di kepalanya. Algoritma tuh nggak peduli si Raka itu sembuh atau makin hancur. Algoritma cuma lihat, widih si Raka nih nonton video sedih sampai habis nih, gue kasih lagi dah. Besoknya dikasih lagi, minggu depan juga dikasih. Algoritma kayak gitu lagi. Nah, lama-lama FYP dia isinya bukan hiburan. Dan yang paling bangsat, Raka merasa itu tempat yang nyaman karena di sana dia merasa dimengerti. Padahal sebenarnya dia sedang dipenjara oleh rasa sakitnya sendiri. Lu harus paham satu hal, perasaan lu itu valid, tapi semua pikiran lu belum tentu bener. Lu boleh ngerasa capek, tapi bukan berarti hidup lu selesai. Lu boleh ngerasa gak dihargain, tapi bukan berarti lu gak berharga. Lu boleh ngerasa ditinggal, tapi bukan berarti semua orang akan ninggalin lu. Lu boleh ngerasa gagal, tapi bukan berarti masa depan lu tuh udah tamat. Karena masalahnya, pas lu lagi ada di titik paling rendah, otak lu tuh gak netral, otak lu lagi panik. Dan otak yang panik itu licik banget, dia bakal nyari bukti buat menguatkan rasa sakit lu. Makanya pas lu lihat kondisi sedih, lu langsung bilang, nah kan, bener, hidup gue cuma gini. Yang padahal belum tentu juga bos, itu bukan fakta, itu cuma pikiran lu yang lagi luka, terus ketemu konten yang cocok sama lukanya. Dan disinilah banyak orang kejebak. Mereka bilang konten ini bikin gue merasa gak sendirian. Ya iya, awalnya doang mungkin ya. Tapi kalau tiap hari yang lu konsumsi cuma konten tentang kesedihan, pengkhianatan, kesepian, trauma, dan hidup yang katanya gak adil, lama-lama lu bukan sembuh, lu malah makin hafal cara buat ngerasa hancur. Lu bakalan jadi ahli dalam menjelaskan luka lu sendiri, tapi gak pernah belajar keluar dari luka itu. Lu jadi jago bilang gue capek, gue trauma, gue trust issue, gue mati rasa, gue gak percaya siapa-siapa lagi. Tapi pas ada orang nanya, terus lu mau pelan-pelan bantu diri lu tuh kayak gimana? Lu cuma diem aja, gak bisa jawab. Karena selama ini lu terlalu sibuk ngerasa relate, bukan ngerasa pulih. Kadang yang bikin lu makin rusak bukan cuma masalah hidup lu, tapi kebiasaan lu memeluk semua hal yang bikin lu makin rusak. Nah, lu udah tahu itu konten bikin lu makin sedih, tapi lu tonton. Lu tahu lagu itu bikin lu keinget luka lama, tapi lu puter ulang-ulang. Lu tahu orang itu bikin mental lu hancur, tapi lu stalking lagi. Kan tolol.
Lu tahu begadang bikin kepala lu makin kacau, tapi tetap aja scrolling TikTok lihat tobrut sampai subuh. Kan dongo. Terus besoknya lu bilang, "Gua nggak tahu kenapa hidup gua gelap banget." Ya gimana nggak gelap, dongo? Lu sendiri aja tiap malam matiin lampu di kepala lu. Gua nggak bilang semua itu salah lu, enggak. Hidup bisa jahat, orang bisa brengsek, keluarga bisa toksik, pasangan bisa ninggalin lu, temen lu juga bisa palsu, dunia bisa nggak adil. Tapi setelah semua terjadi, lu masih punya tanggung jawab buat nggak ikut-ikutan ngehancurin diri lu sendiri. Jangan bantu rasa sakit lu membunuh harapan lu. Jangan kasih panggung kepikiran gelap lu tiap malam. Jangan jadiin FYP sebagai tempat lu cari keputusan hidup, karena TikTok itu bukan psikolog. Komentar orang asing itu bukan terapi. Caption estetik itu bukan kebenaran. Dan musik sedih 30 detik itu bukan penasihat hidup. Lu boleh nangis, tapi jangan tinggal di situ-situ aja. Lu boleh hancur, tapi jangan bangun rumah di kehancuran lu. Gue tahu kok rasanya pas lu merasa nggak ada yang ngerti. Lu cerita ke orang dibilang lebay, lu diem dibilang berubah, lu marah dibilang sensitif, lu nangis dibilang kurang kuat, dan akhirnya lu milih internet. Karena internet gak ada motong omongan lo, internet gak ngejudge secara langsung, internet kasih lu ribuan video yang seolah-olah bilang gua ngerti sama lo. Tapi masalahnya gak semua orang yang ngerti lo itu baik buat lo. Ada konten yang memahami lu supaya lu bangkit. Ada juga konten yang memahami lu supaya lu tetap di situ. Yang pertama ngajak lu bernapas, yang kedua ngajak lu tenggelam bareng. Dan lu harus cukup sadar buat bedain itu. Kalau setelah nonton sebuah konten lu ngerasa oke, gue sedih tapi gue bisa coba pelan-pelan, itu bagus. Tapi kalau setelah nonton konten lu merasa ya udah hidup gue emang gak ada gunanya, itu bukan konten healing, itu racun yang dikasih filter cantik banget sampai lu tergoda. Jadi mulai sekarang lu harus lebih galak sama isi kepala lu sendiri. Bukan galak dalam arti tuh benci diri sendiri, tapi galak dalam arti menjaga pintu masuk pikiran lu. Kalau ada konten yang bikin lu makin gelap, tekan not interested. Nggak usah sok kuat, nggak usah bilang ah gue cuma nonton doang. Yang lu tonton berulang-ulang akan membentuk cara lu mikir. Yang lu denger tiap malam akan jadi suara di kepala lu. Yang lu simpen terus akan jadi keyakinan. Jadi mulai bersihin FYP lu. Follow akun yang ngajarin lu cara napas, cara bangun rutinitas, cara cari bantuan, cara ngerti emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Cari konten yang jujur, bukan cuma dramatis. Cari konten yang bilang iya lu sakit tapi lu bisa ditolong kok. Bukan konten yang bilang iya lu sakit, dunia jahat, semua orang palsu. Karena konten kayak gitu iya emang relate gitu, tapi relate doang gak cukup. Lu butuh arah, lu butuh pertolongan, lu butuh manusia nyata. Kalau pikiran lu udah mulai bahaya, jangan sendirian. Lu chat temen lu, kayak telepon orang yang lu percaya, kayak keluar dari kamar gitu. Itu bukan malu-maluin. Malu-maluin itu pura-pura kuat sampai diri lu sendiri itu udah remuk. Jadi kalau malam ini lu lagi ada di titik terendah lu, coba dengerin gua. Lu gak harus langsung bahagia, lu gak harus langsung kuat, lu gak harus langsung punya jawaban buat semua masalah lu. Tapi lu harus berhenti membiarkan konten gelap jadi satu-satunya suara yang lu dengar. Karena pada faktanya lu tuh bukan lemah, lu cuma lagi capek aja. Lu bukan gagal, lu cuma lagi kehilangan arah aja. Lu bukan gak bisa ditolong, lu cuma terlalu lama menanggung semuanya sendirian aja. Dan gue tahu ini kedengarannya sederhana, tapi malam ini tugas lu cuma satu. Jangan bikin keadaan lu makin buruk. Jangan scroll konten yang bikin lu makin tenggelam. Jangan percaya sama pikiran gelap yang muncul pas lu lagi capek. Jangan ambil keputusan besar saat kepala lu lagi berantakan. Karena hidup lu terlalu mahal buat diserahkan ke algoritma yang bahkan gak tahu nama lu. Lu boleh jatuh, tapi jangan biarkan FYP ngajarin lu cara nyerah. Bangunlah pelan-pelan, gak harus keren. Yang penting jangan berhenti di titik ini. Ingat, lu belum selesai dan masa depan lu masih panjang. Masih banyak orang yang sayang sama lu, dan lu gak selalu sendirian. Jadi patahin pemikiran-pemikiran seperti itu dari pikiran lu sendiri. Oke, see you next time. Dah.